Halo semua teman-teman, apa kabarnya? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terlebih dahulu Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi segenap teman-teman yang merayakannya. Dan juga turut mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batinnya teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, perayaan Idul Fitri pada tahun ini yang jatuh tepat pada tanggal 2 sampai 3 Mei, khususnya 2 Mei kemarin, ternyata di saat yang bersamaan kita juga memperingati salah satu hari penting di negara kita. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita memperingati Hari Pendidikan Nasional atau yang disingkat dengan Hardiknas. Penetapan tanggal 2 Mei sebagai Hardiknas merupakan sebuah tanggal yang diambil dari tanggal kelahiran dari seorang tokoh pendidikan di bangsa kita, yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau mungkin yang akrab kita kenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan ditetapkannya tanggal kelahiran beliau sebagai Hardiknas sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada jasa-jasa beliau di bidang pendidikan di Indonesia. Bukan tanpa alasan, sebab beliau memberikan sumbangsi yang sangat mendasar khususnya bagi pendidikan di bangsa kita di Indonesia, dan melalui jasa beliau juga masyarakat Indonesia pada saat itu dapat mengenyam pendidikan melalui kehadiran sekolah rakyat, taman siswa yang beliau dirikan. Karena kondisi pendidikan di negara kita Indonesia pada saat itu sangat-sangat diskriminatif. Hanya orang-orang tertentu saja dari golongan-golongan tertentu saja yang dapat mengenyam pendidikan. Namun teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai sejarah panjang dari Hari Pendidikan Nasional ataupun biografi lebih mendetail dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Tetapi pada kesempatan kali ini saya lebih tertarik untuk membahas sumbangsi pemikiran beliau sehubungan dengan kondisi pendidikan di negara kita pada saat ini, khususnya di masa-masa pandemi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa dunia, khususnya juga negara kita Indonesia, pun tak luput dari dampak akibat virus COVID-19, terutama di 2 tahun belakangan ini. COVID-19 turut mengubah wajah dunia pendidikan di negara kita. COVID-19 memunculkan krisis pendidikan yang dimana pada saat itu pada akhirnya mau tidak mau membuat proses pembelajaran sempat terputus beberapa saat, dan akibatnya juga semakin menunjukkan terjadinya kesenjangan pendidikan di beberapa wilayah negara kita. Dan pada tahun ini, di Hari Pendidikan Nasional tahun ini, diangkat semua tema pimpin pemulihan bergerak untuk merdeka belajar. Tentu tema ini diangkat dengan sebuah harapan untuk dapat kembali menumbuhkan semangat bagi seluruh stakeholder pendidikan, yaitu lembaga pendidikan, para pendidik, maupun bagi naradidik di tengah-tengah masa virus COVID-19 ini, untuk dapat terus mewujudkan semangat merdeka belajar yang saat ini menjadi slogan di dalam dunia pendidikan di negara kita. Nah, teman-teman sekalian, menjadi pertanyaan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan merdeka belajar ini? Merdeka belajar sebenarnya bukan istilah yang baru, sebab konsep merdeka belajar adalah buah pemikiran yang dihasilkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mempercayai bahwa setiap naradidik memiliki potensi dan kemampuan di dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangannya. Konsep merdeka belajar itu menekankan kepada proses pembelajaran yang reflektif dan bermakna, yang dimana memberikan kesempatan kepada setiap naradidik untuk dapat menentukan cara belajar mereka sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Termasuk di dalamnya adalah adanya kebebasan dalam berpikir dan juga kemandirian di dalam belajar, guna untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka masing-masing. Mereka belajar menimbulkan kesadaran di dalam diri, mengapa saya belajar, bukan sekedar mengikuti materi tanpa minat, motivasi, dan tujuan. Oleh sebab itu teman-teman, Ki Hajar Dewantara sangat menentang pola pendidikan yang sifatnya otoriter dan mendikte. Sebab bagi Ki Hajar Dewantara, pola pendidikan seperti itu dapat mematikan potensi dan kreativitas dari naradidik. Teman-teman sekalian, tahukah kalian bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi outcome atau hasil belajar dari seseorang adalah faktor regulasi diri? Nah, menjadi pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan regulasi diri ini? Regulasi diri di dalam pendidikan atau di dalam proses belajar itu dikenal dengan istilah self-regulated learning. Self-regulated learning ini atau regulasi di dalam belajar adalah kemampuan seseorang untuk memberdayakan atau memaksimalkan potensi diri mereka melalui proses berpikir, merasakan, dan juga bertindak, melalui upaya memonitor dan mengontrol setiap proses belajar yang dilaluinya.
yang diarahkan dan didorong oleh sebuah motivasi dan tujuan belajar. Konsep Merdeka Belajar ini berhubungan erat dengan faktor kemampuan regulasi belajar diri di dalam diri seseorang yang sama-sama berfokus kepada kemandirian di dalam berpikir dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, Merdeka Belajar tidak akan tercapai apabila di dalam proses pembelajaran narasi didik tidak diberikan kebebasan dan kemandirian untuk berpikir akibat pola pengajaran yang mendikte ataupun otoriter. Sebab salah satu faktor yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kemerdekaan di dalam belajar adalah terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, bukan menegangkan dan mengekang, teman-teman sekalian. Ada sebuah penelitian menarik yang dilakukan oleh Shaniar di jurnal penelitiannya yang kemudian dipublish di dalam International Conference on Education, yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif di antara faktor regulasi diri dengan prestasi belajar siswa. Atau dengan kata lain, dikatakan bahwa semakin baik regulasi diri dalam seseorang, maka seseorang memiliki outcome atau hasil atau prestasi belajar yang baik pula. Nah, seorang yang memiliki regulasi belajar yang baik akan mampu mengenali, memahami, memetakan, serta kemudian mengevaluasi potensi diri mereka, dan pada akhirnya kemudian dapat menetapkan langkah-langkah strategis untuk dapat mencapai tujuan belajarnya. Namun, Merdeka Belajar bukan berarti tidak memiliki batasan. Sebab Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa batasan tersebut dapat terjadi apabila kebebasan yang ada diberikan kepada naradidik itu mulai membahayakan mereka terhadap perilaku yang salah. Dan disinilah disebutkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara peran para pamong atau pendidik untuk mengarahkan dan memberikan bimbingan yang dikenal dengan istilah Tutwuri Handayani. Di dalam mewujudkan Merdeka Belajar, teman-teman, membutuhkan kerjasama dari semua insan pendidikan yang disebut oleh Ki Hajar Dewantara sebagai tri pusat pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah lembaga-lembaga pendidikan, dan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, di awal pandemi COVID-19, mungkin kita dapat mengingat dan melihat bersama-sama akan ketidaksiapan dari aktor pendidikan tersebut. Pola pembelajaran yang selama ini mungkin terbiasa dengan tatap muka, berjumpa secara langsung, mau tidak mau untuk proses pembelajaran tetap berlangsung, pembelajaran harus dilakukan secara daring atau jarak jauh. Oleh karena itu, mau tidak mau lembaga pendidikan, pendidik maupun naradidik harus menyiapkan perangkat teknologi beserta melatih kecakapan penggunaan perangkat teknologi. Kemudian, pembelajaran yang selama ini mungkin kita lihat didominasi oleh peran guru di sekolah harus dialihkan dan dibebankan porsinya lebih besar kepada orang tua di rumah. Nah, pada saat itu teman-teman, bisa dikatakan hampir semua insan pendidikan tidak siap, termasuk naradidik, dan berada di dalam kebingungan. Harus bagaimana, mulai dari mana, siapa yang bertanggung jawab, yang ujung-ujungnya berakhir pada sikap saling menyalahkan dan melemparkan tanggung jawab. Sebuah ucapan yang terkenal dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan, jadikanlah semua tempat sekolah dan jadikanlah semua orang sebagai guru, sebenarnya dapat menjadi sebuah jawaban dan harapan bagi semua insan pendidikan, terutama di masa-masa pandemi saat ini ataupun masa-masa ke depannya, bahwa pandemi bukan menjadi penghalang bagi kelangsungan proses pembelajaran. Sebab melalui pesan tersebut, kita kembali diingatkan bahwa kita dapat belajar secara mandiri, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Proses pembelajaran tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan situasi dan kondisi global seperti pandemi COVID-19 sekalipun. Dampak COVID-19 2 tahun terakhir belakangan ini memang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga, khususnya bagi insan-insan pendidikan, untuk terus berbenah, belajar, dan terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya di dunia pendidikan, baik di dalam masa pandemi saat ini maupun pasca pandemi nantinya. Serta melalui masa pandemi saat ini, kita kembali diingatkan bahwa setiap orang memiliki tugas dan peran serta tanggung jawabnya untuk pendidikan di bangsa kita. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk saling berkolaborasi satu sama lain, bekerja sama untuk menjadi agen pemulihan di dalam mewujudkan gerakan Merdeka Belajar. Bukan justru sikap saling menyalahkan dan melemparkan tanggung jawab mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai pendidikan di bangsa kita. Mungkin hal itu yang saya bisa sampaikan sehubungan dengan sumbangsi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara terkait dengan kondisi pendidikan di negara kita saat ini. Jika kalian memiliki masukan atau koreksi, silakan komen di kolom komentar ya. Selamat Hari Pendidikan Nasional dan sampai jumpa. Tetap semangat.